Mitra bisnis Capres urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan untuk melakukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden tahun ini. Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan PDIP dan P3 untuk menindaklanjuti hak angket ini di DPR. Gayung bersambut, Capres nomor 1 Anies Baswedan juga menyebut partai pendukungnya PKB, PKS, dan Nasdem siap mendukung hak angket dugaan kecurangan Pilpres itu. Apa komentar Anda mengenai usulan melakukan hak angket ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke. Ya sepanjang sejarah sih, seingat saya yang lalu-lalu lah, bukan yang sepanjang sejarah. Itu sih emang itu hal yang lumrah lah ya, kalau partai calon yang kalah, paslon yang kalah itu ingin menggunakan hak angketnya karena ada dugaan kecurangan lah, itu udah biasa lah, gitu loh. Cuma kan kalau lihat dari persentase dan ya harusnya berkaca diri gitu loh, ya kan? Nah paslon nomor 3 itu gitu loh, daripada seperti cacing kepanasan gitu kan, mau angket dan lain-lain gitu ya, berkaca dirilah, kenapa bisa suaranya bisa kok kalah sama paslon nomor 1 malahan gitu loh, ya. Ayo taruhan nama saya. Kok ketawa? Katanya lagi dompet kosong. Nanti kamu pasti menang lah. Setiap kali ketemu selalu diajak taruhan soalnya. Ya, gini, ayo taruhan gini ya. Nasdem sama PKB mau apa enggak taruhan sama saya? Nggak usah mahal-mahal lah. Gaji 1 bulan aja. Waduh Bu, saya nggak makan dong sebulan. Pak James, saya jawab ya. Biasalah Pak. Masa nggak ingat pada saat debat capres Pak James ada perkataan gini. Kalau nggak bisa jawab, ya jangan ikut debat. Kalau nggak siap kalah, ya jangan ikut bertempur. Kan sekarang citranya. Masa ada sekali-sekali tuh pas FM ya, angkat topiknya itu loh, staf ahlinya orang DPR digebukin itu loh. Nah, terus udah dilaporin ke kepolisian. Lah itu sekali-sekali digedein biar rame. Kalau enggak nanti kamu saya tuduh bahwa pas FM tukang melecehkan perempuan dong. Waduh. Habis nggak bela perempuan. Nah, nggak gini ya. Saya ngomong kalau mau apapun lah terserah lah ya. Cuman dari sini kita itu bisa melihat bagaimana U20 ya kalau nggak salah digagalkan, dan yang gagalkan siapa? Dan itu juga kok nggak introspeksi diri, banyak anak-anak muda yang marah setengah mati dan itu dibawa pada saat election. Nah, jadi tolong deh jangan menganggap rakyat di bawah sekolahnya cuman SMP atau SMA. Terus mereka itu bodoh, mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kita ini yang para elit, wah seolah-olah gimana. Udah deh, namanya politik itu ya nggak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Buktinya Pak Surya Paloh sudah cium tangan Pak Jokowi satu. Yang namanya Muhaimin udah tepuk-tepuk tangan, udah cengingis, udah happy. Kenapa? Karena calegnya lumayan banyak gitu ya. Nah, udah deh, dia sih mikirnya adalah ke depan, bukan mikirnya cari masalah. Kalau kita nggak siap kalah, ya udah gila aja sendiri. Makasih. Ya, itu mah cuma gertak sambel, pakai teri. Ya, kita bisa melihat kenyataan aja.
Itu yang dari Partai Nasdem kan udah cium tangan. Itu artinya apa itu? Siap menerima keputusan, tapi embel-embelnya kursi menteri di tangan. Nah itu yang lainnya juga emang gampang mengubah pemilu. Mau berapa triliun lagi habis. Nah itu dia, mereka kan cuma panas-panas tai ayam tuh, gertak sambel lah. Ntar juga dikasih air udah diguyur hilang sendiri. Bentar lagi kan ada yang jadi tersangka ini. Apakah itu dari BTS atau ya dari Merah atau Banteng? Kita lihat. Itu kan ada ancaman saling ngancam. Ya itu dagelan politik. Udah biasa lah bang. Ya udah kita mah adem ayem aja di bawah. Kan semua itu kan sandiwara. Yang penting ujung-ujungnya duit. Tidak ada kawan abadi ataupun musuh abadi. Yang ada duit abadi. Terima kasih Bang. Iya, makasih. Ini menurut saya ya, itu hak konstitusional untuk mengajukan hak angket. Mau apa aja. Itu dijamin konstitusi dan hak sahnya anggota DPR. Ya, itu jadi kalau ada yang nyinyir itu nggak paham konstitusi. Ya. Oh, ini karena kalah. Ya semua orang ya kalah. Ada yang kalah pasti nggak ikhlas lah. Pingin nuntut kan buktinya memang ada kesalahan macam-macam ya. Masalahnya adalah bisa menang apa enggak. Nah, itu kan pertanyaannya. Bisa lolos nggak di DPR? Itulah kenapa Pak Lurah kita pagi-pagi sudah ajak Pak SP ketemu makan siang. Ayo kita makan siang deh ya. Kita nego-nego harga deh. Kemudian juga ada Pangeran Partai Demokrat sudah diajak masuk. Itu udah settle itu. Ya, jadi pertarungannya di situ. Anda mau teriak-teriak apa kayak misalnya banyak curang ya. Ngajuin ke MK segala macam. MK lolos aja mesti proses lagi di DPR, pemakjulan misalnya ya. Bisa lolos nggak itu? Jadi hitung-hitungan suara di situ ya, pertarungannya di situ. Jadi jangan berharap terlalu mulus, nggak sesuai dengan pikiran kita. Cuma ini mesti menjadi catatan sejarah. Bahwa kalau ada kejadian ini ya nggak apa-apa dicatat. Bahwa tidak berhasil ya apa boleh buat. Besok tarung lagi. Begitu. Ini sepertinya Pak Ganjar stres berat. Dia tidak tahu bahwa bosnya sudah kasih salam buat Prabowo. Wakilnya Caimin juga. Sedangkan bosnya Anies, Pak Palos juga sudah menyerah. Jadi yang hak angket nanti yang mau maju kan cuma PKS saja. Apa hasilnya? Gagal total. Terima kasih. Masih seputar Pilpres. Iya. Sedang hangat-hangat, Bos. Iya. Ya Pak Ganjar mau coba ya monggo-monggo lah. Kalau enggak kan nggak seru ya toh. Ya ada apa-apa. Ini kan hak angket. Cuma heran-heran aja. Biasanya kan itu apa namanya mengadu ke MK. Tapi sekali ini coba-coba hak angket. Memang hak angket sih hak DPR untuk menggugat pemerintah terhadap aturan yang dianggap melanggar undang-undang. Ya monggo-monggo aja supaya selurah. Ini emang jalurnya kan boleh-boleh aja. Silakan aja coba. Tapi saya juga nggak yakin partai-partai lain apakah mau ikutan apa enggak. Itu minimal untuk hak angket kan mesti 50% lebih kan baru bisa. Jadi ya ada apa-apalah buat rame-rame aja. Jadi saran saya bro, tadi Ibu Mila tawarin taruhan, terima aja bro. Tapi nggak usah 1 bulan gaji bro. Yang
Halo, bayarin Pak. ngopi aja, bro. Bayarin ngopi aja gitu ya? Iya, bayarin ngopi aja lah, ngumpul-ngumpul lah dengan Bu Mila kita, yuk. Ayo. Ya gimana, Pak? Hari ini pangeran dari mana itu, Pacitan udah di Cikeas sudah dilantik. Betul. Surya Paloh udah cium tangan. Muhaimin udah cengar-cengir, senang partainya dapat suara banyak. Ya toh, Demokrat juga udah masuk di Senayan. Ya Ganjar. Kasihan deh tuh katanya sih. Tapi ya saya paling ini ya dengan Pak Mahfud loh. Pak Mahfud ini emang takdirnya belum nyampe, bro. Iya. Waktu 2019 harusnya beliau itu udah jadi calon wapres dengan Jokowi. Betul. Detik-detik terakhir ternyata nggak jadi. Iya. Tapi waktu itu Jokowi berhasil jadi presiden, ya toh. Iya. Nah sekali ini beliau ikutan jadi cawapres, tetapi ikutnya salah ke Ganjar, nggak jadi juga. Ya udahlah, takdirnya lah. Biar Pak Mahfud tetap menjalankan tugas profesional dia sebagai ini aja ya, ahli hukum untuk bangsa dan negara ya, saya kira ya. Iya, betul Pak. Ya jadi saya kira, bro, ya monggo kita lihat lah. Tapi menurut saya sih jalur hukum sih ya boleh-boleh aja, coba-coba aja, ya kan. Tetapi saya nggak yakin keberhasilannya, ya kan. Indeks saja udah bergerak naik terus. Kok hari ini pagi-pagi naik, siang turun, tiba-tiba sore melejit lagi. Iya. Walaupun agak merah, tapi merahnya udah merah tipis. Merah tipis, betul Pak, tadi Pak. Jadi bro, ya, kasih tau Bu Mila yuk taruhan. Kita taruhan bayarin ngopi aja bro. Oke. Bu Mila udah denger ya, Bu Mila. Bu Mila denger ya, Bu. Salam kenal dengan saya, Bu Mila Heri. Oke. Menurut saya angket sih bagus saja kalau memang ada kecurangan yang bisa dibuktikan, daripada demo-demo di jalanan dan rusuh-rusuh. Mungkin angket juga bisa untuk menunjukkan bahwa rakyat sekarang tidak bodoh gitu. Ya. Tadi saya dengar komentarnya ibu itu bagus banget gitu. Jadi memang seyogianya daripada demo. Ingat gak 5 tahun yang lalu yang kalah terus aku menang, ngamuk demo sana sini, bakar sana sini. Itu kan yang merugikan rakyat, yang merugikan masyarakat, terutama masyarakat Jakarta. Jadi memang sebaiknya kalau memang bisa ya secara etika, secara terhormat itu sangat bagus diadakan hak angket. Masalah menang atau kalah atau benar atau salah itu nanti hasil daripada hak angket itu biar rakyat semua tahu. Kan kalau di DPR itu kan bukan hanya salah benernya, tapi banyak sedikitnya yang memilih. Jadi mudah-mudahan aja ada hak angket dan semua dan disetujui seluruh partai, terutama partai pendukung 03 dan 02. Terima kasih Pak Sofian. Ini kalau pendapat saya sih itu ya namanya hak dia ya silakan saja gitu. Ya daripada teriak di sosmed para hoax, lebih baik begitu biar faktanya nanti dibuka di depan para parlemen. Terima kasih. Ya kalau tipenya seperti ini sih nggak masalah, ini kan termasuk jalur yang resmi ya. Jadi kalau misalkan ada yang demo, ada yang berisik di sosmed, ntar kan dibilangnya suruh jalur resmi aja, kan sudah disediakan alur-alurnya seperti apa kalau yang mau komplain terkait misalkan dugaan kecurangan. Ya kalau seperti ini kan jalurnya resmi, nggak bisa dilarang-larang, ya hak mereka. Jadi mereka itu kan di parlemen ada parpolnya, ada hak suaranya, ya silahkan aja jika mau digunakan. Jadi nggak usah terlalu ditakutkan juga kalau memang yang pemenangnya dengan cara jujur, ya nggak perlu takut, hadapi aja, nanti juga di parlemen ketahuan kan. Atau kalau misalkan suaranya udah pasti yang terbanyak, ya walaupun curang nggak perlu takut karena udah pasti menang kalaupun dibikin voting. Dari saya itu aja, terima kasih. Menurut saya sih ya mau protes ya silakan. Cuman saya ngomong soal etika ya. Kalau misalnya emang udah mau
berseberangan oposisi, ya tetap oposisi gitu loh. Jangan ntar abis ini kalau gagal ntar gabung lagi koalisi. Saya nggak suka kayak gitu. Maksudnya kita semua bisa lihat lah, kalau misalnya ntar koalisi lagi, berarti kan ini omong kosong doang gitu loh. Jadi kamu oposisi, jangan ntar main belakang lah gitu ya, ntar berubah lagi, berarti nggak ada integritas, nggak ada etika juga gitu. Gitu aja sih. Oke. Bilangin sama Pak Uban, udah jangan macem-macem lagi, angket apa, ya nggak sama-sama uang kok, udah ya nggak uang sama uang, udah jalanin aja. Udah nanti sama Uban, kalau Uban sama botak gimana? Udah di Indonesia masih banyak masalah, udahlah. Belum tentu dia terpilih bisa lebih bagus. Saya sih bukan merendahkan. Udahlah legowo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jansen atas komentarnya. Pak Teddy, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, saya kurang tahu sih hak angket itu buat bahas yang MK atau apa gitu ya, atau dari hasil pencoblosan ya pemilu, saya nggak tahu. Tapi menurut saya sih kan mereka udah rajin tuh kasih tahu tuh di media sosial, di YouTube segala macam. Ada yang curang kan semua orang rata-rata tahu lah ya, kecuali orangnya sama sekali nggak lihat YouTube, nggak lihat TV sama sekali ya. Tapi kan orang tetap milihnya siapa gitu aja sih. Kalau menurut saya sih kan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ya. Kalau rakyatnya mau ya gimana. Kalau harusnya partai politik itu habis ini misalnya mereka harus kasih pendidikan politik gitu loh. Jadi kalau misalnya menurut mereka harusnya pinter-pinter, ya ternyata buktinya enggak kan. Orang tetap milih itu, harus terima lah. Itu kan tanggung jawab mereka juga, harus mencerdaskan rakyat juga. Oke, makasih. Tentu kita mengucapkan selamat versi quick count kepada Pak Prabowo Gibran. Dan itu hal yang boleh kita ucapkan merujuk pada referensinya quick count. Tapi belum kepada real count. Apalagi keputusan inkrah dari KPU ya, yang nanti disahkan di lembar negara. Jadi mari kita, memang kalau pergi sekolah itu jangan sampai gerbang. Nanti bisanya cuma pantun-pantun sama bercanda doang gitu. Karena apa? Karena hak angket, begitu juga dengan hak-hak lain yang melekat kepada DPR, itu juga sebuah perangkat jalur hukum ya, perangkat hukum di DPR dan jalur yang legal yang diperbolehkan oleh negara. Sehingga dalam hal ini partai pengusung Pak Ganjar bagian daripada itu, dan partai pengusungnya boleh dan sah dan bukan bagian daripada legowo sabar nggak sabar kalau dia menggunakan hak angket tersebut. Tentu harus dipenuhi syarat-syarat subjektifnya ya dan objektifnya. Misalnya yang mengajukan sekian persen atas tuntutan yang mana. Tadi ada Bapak yang kedua menanyakan apakah yang keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau keputusan pada saat pelaksanaan atau hasil atau apa. Nggak apa-apa, nanti dibahas oleh hak angket. PDI kan suaranya besar, Nasdem besar. Jadi jangan sampai kita ini dibungkam oleh pantun-pantun itu hak demokrasi kita. Karena kalaupun nanti misalnya bulan 5 diputuskan, kan bulan 6, bulan 7 juga ada masa gugatan kan, dibuka periode gugatan sebelum bulan 10 diputuskan presiden yang baru. Sehingga hak angket yang digunakan DPR atau masa gugatan nanti yang digunakan masing-masing paslon di bulan 6, bulan 7 itu adalah mekanisme demokrasi juga Pak. Jadi jangan 1, 2, 3 kucing berlari, ipin sana ipin sini. Kita jangan membodohi rakyat. Kalau bodoh pribadi nggak apa-apa. Terima kasih. Ya memang harus angket itu dijalanin dah, biar bersih, biar enak kita milih pemimpin ini, tidak ada kecurangan. Karena rakyat juga memang tidak puas juga dengan hasil kayak gini. Kok begitu, mongo. Jadi kita lihatnya itu bagus kalau lihat komen di fotonya melongo itu dapat suara tinggi. Kalau ini kita melongo sama sekali, nggak bangga kitanya. Jadi kembali lagi saya bilang, lanjutkan saja semuanya, hukum semuanya berjalan. Jadi kita nanti keputusan KPU semuanya juga kalau bisa audit semua juga, tangkap mereka itu, karena nggak jelas semuanya. Jadi kembali lagi kita bilang, gunakan saja hak angket paslon 1 dan paslon 3,
lanjutkan, rakyat di belakang. Biar hasil pemimpin ini yang baik juga. Ke depan Indonesia akan dipandang, dianggap macam dunia lagi kita. Yang sekarang kita ini, tidak dilirik sama sekali kita. Jadi hal begini dan tema ini saya sangat setuju dengan hak angket tersebut. Saya sependapat dengan Pak Hendy tadi bahwasanya biar di negara clear, karena negara kita ini banyak kampungan orangnya. Jadi nggak mengaku salah, mengaku di salah satu luar negeri kan kalau gagal di pemimpinnya loncat dari gedung bunuh diri nah itu saya sependapat begitu. Nah ini biar dibentuk angket begini, biar ada arah ke sana pengakuan diri jujur nggak gitu loh. Apa elemen A, apa elemen B, karena kalau saya pantau juga elemen A dibantu oleh elemen B dibantu elemen C, jadi terorganisir gitu loh. Jadi untuk hak angket ini saya 100% setuju. Terima kasih kepada pihak mengusung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ham atas opininya, dan mitra bisnis kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.